Mari kita mulai perkuliahan kita hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oke. Bisa disiapkan kelompok satu bisa share screen. Kalau memungkinkan bisa pakai laptop atau PC. Terus yang presentasi pakai headset ya biar suaranya nggak feedback. Terus kalau seandainya terpaksa pakai HP, di mode rotate dan eh, diaktifkan mode jangan ganggunya ya. Jadi kalau ada WA, notifikasi nggak muncul di slideshow. Terusnya dia kelompok satu 2 disiapkan ya. Nanti sampaikan materinya saja, terus nanti lanjut ke kelompok 2, baru di akhir nanti diskusi, setelah diskusi baru kuis, nanti saya yang share screen untuk kuisnya. Silahkan. Siapa yang presentasi? Apakah sudah muncul, Pak? Ampun, Oke, sudah. Silahkan di slideshow. Itu tulisannya itu disembunyikan. Nah, udah. Oke, terima kasih. Bisa dimulai. 10 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1 Ramaditya Putra, 2 Sania Eka Safitri, 3 Sri Sundari, 4 Winda Safitri, 5 Yeni Pujiastuti, 6 Yulfa Aulia Rahma. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang pemeriksaan laboratorium. 1. Pemeriksaan laboratorium. 2. Tujuan pemeriksaan laboratorium. 3. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum pemeriksaan laboratorium. 4. Pemeriksaan laboratorium. Apa itu pemeriksaan laboratorium? Pemeriksaan laboratorium adalah jenis pemeriksaan kesehatan dengan menggunakan sampel darah, urin, atau jaringan tubuh. Dari hasil pengambilan sampel ini, dokter atau ahli medis akan menganalisis sampel uji untuk melihat apakah hasil pemeriksaan berada dalam kisaran normal. Anu ya? Nggak slideshow ya? Kok cuman berhenti di ini ya? Di slide-nya pakai yang entire screen aja. Paling atas itu. Di slide-nya nggak bergerak tadi, cuman di lembar slide pertama saja. Gimana? Belum mulai. Yang slideshow siapa? Apakah hanya disiapkan satu orang saja? Kan kelompoknya ada 5 orang kan? Itu diklik enable editing baru di slideshow.
Ya, yang penting yang kelompok 2 sing luwih satset ya. Nah, siap nih kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 2 Sudah tolong siap, Pak. disiapkan. Kelompok 1 gimana ini? Hmm. Mohon maaf Pak, untuk kelompok 1 bisa diulangin lagi ya Pak? Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di slide itu enggak? Biar tulisannya tampak besar. Oke, di stop share aja, saya yang share screen. Oke, silahkan. Kelamaan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja. Dari kelompok 1 yang beranggotakan 1 Ramaditya Putra, 2 Sania Langsung tadi Fitri. sudah, langsung aja di kontennya aja. Oh ya. Konten 1 pemeriksaan laboratorium. Tujuan pemeriksaan laboratorium. 3 hal-hal yang harus diperhatikan sebelum pemeriksaan laboratorium. 4 pemeriksaan laboratorium. Apa itu pemeriksaan laboratorium? Pemeriksaan laboratorium adalah pemeriksaan kesehatan dengan menggunakan sampel darah, urin, atau jaringan tubuh. Dari hasil pengambilan sampel ini, dokter atau ahli medis akan menganalisis sampel uji untuk melihat apakah hasil pemeriksaan berada dalam kisaran normal. Oke, langsung. Faktor yang dapat memengaruhi hasil tes. 1. Jenis kelamin usia dan etnis. 2. Apa yang kamu makan dan minum. 3. Obat-obatan yang diminum. 4. Seberapa baik kamu mengikuti instruksi prates. Lanjut, Pak. Udah lanjut ini. Tujuan pemeriksaan laboratorium. 1. Mendeteksi penyakit. 2. Menentukan risiko. 3. Screening atau uji saring adanya penyakit subklinis. 4. Konfirmasi pasti diagnosis. 5. Menentukan kemungkinan diagnostik yang dapat menyarankan gejala klinis. 6. Membantu pemantauan pengobatan. 7. Menyediakan informasi prognostik atau perjalanan penyakit. 8. Memantau perkembangan penyakit. 9. Mengetahui
ada tidaknya kelainan ataupun penyakit yang banyak dijumpai dan potensial. 10. Memberikan ketenangan baik pada pasien maupun klinis jika tidak ada penyakit. Nah, saya lapor dulu. Ini, yuk. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum pemeriksaan laboratorium. 1. Pasien harus puasa minimal selama 10 jam sebelum pengambilan darah, kecuali untuk pemeriksaan glukosa puasa minimal 8 jam. 2. Selama puasa, pasien tidak diperbolehkan makan dan minum kecuali air putih. 3. Hindari merokok, makanan permen karet, minum kopi dan teh tanpa gula, alkohol, adiktif drug. 4. Jangan berpuasa lebih dari 14 jam. 5. Jangan melakukan aktivitas berat. 6. Pengambilan darah sebaiknya dilakukan pagi hari antara pukul 7 sampai 9. Apa saja pemeriksaan laboratorium? Pertama, darah. Tes darah dilakukan untuk memastikan suatu penyakit, mengevaluasi fungsi organ dan kondisi kesehatan tertentu, serta menentukan keberhasilan pengobatan. Tidak ada persiapan khusus sebelum pemeriksaan laboratorium darah kecuali glukosa darah. Persiapan pemeriksaan gula darah. 1. 3 hari sebelum pemeriksaan glukosa darah, tetap makan seperti kebiasaan sehari-hari dan tetap melakukan aktivitas seperti biasa. 2. Berpuasa paling sedikit 8 jam mulai dari malam hari sebelum pemeriksaan. 3. Minum air putih selalu dianjurkan, sedangkan minum lain seperti teh dan kopi, meskipun tanpa gula, tetap tidak dibolehkan. 4. Bagi perokok, hentikan merokok setidaknya 8 jam sebelum pemeriksaan bersamaan waktu puasa, karena akan memengaruhi hasil pemeriksaan. 5. Dimohon untuk tidak melakukan olahraga atau melakukan aktivitas berat sejak 8 jam sebelum pemeriksaan bersamaan waktu puasa. 6. Bila akan melakukan pemeriksaan glukosa darah, jangan puasa lebih dari 14 jam karena akan memberikan hasil yang tidak akurat. Pemeriksaan darah terdiri dari 1. Eritrosit. Pemeriksaan eritrosit bertujuan untuk 1. Mengetahui bentuk eritrosit, 2. Mengetahui jumlah eritrosit. Jika jumlah eritrosit lebih dari normal, maka berisiko jadi komplikasi berupa penyumbatan pembuluh darah, stroke, serangan jantung, emboli paru, dan rentan mengalami perdarahan. Jika eritrosit rendah, bisa menyebabkan anemia penyakit ginjal. 2. Hemoglobin atau Hb. Tujuan pemeriksaan Hb untuk mengetahui kadar Hb dalam darah. Jika Hb rendah, maka dapat menyebabkan anemia. Selanjutnya adalah leukosit. Pemeriksaan leukosit bertujuan untuk mengetahui jumlah leukosit. Jika leukosit tinggi disebut leukosis. Hal ini jika leukosit kurang dari normal atau rendah, maka akan menyebabkan seseorang mudah terinfeksi. Jumlah normal leukosit adalah kurang lebih 8.000 mm3. Yang selanjutnya, trombosit. Tujuan pemeriksaan trombosit untuk mengetahui jumlah trombosit dalam tubuh. Jumlah trombosit dalam tubuh kurang lebih 250.000 mm3. Yang selanjutnya, gula darah. Pemeriksaan gula darah itu bertujuan untuk mengetahui kadar gula darah dalam darah. Yang selanjutnya adalah tes urin. Uji sampel urin atau tes urin biasanya dilakukan untuk mendiagnosis penyakit yang berkaitan dengan saluran kemih. Sebagai contoh, infeksi saluran kemih, penyakit ginjal, hingga diabetes diperiksa lewat ini. Hal-hal yang dapat diperiksa saat pemeriksaan laboratorium urin adalah yang pertama bau urin, kemudian kejernihan urin, protein dalam urin, warna urin, derajat keasaman urin, dan glukosa.
tidak ada persiapan khusus untuk melakukan pemeriksaan urin, tetapi mungkin akan diminta untuk tidak buang air kecil terlebih dahulu selama setidaknya 1 jam sebelum tes, atau diminta untuk banyak minum air putih. Terkadang diminta untuk melakukan tes pada pagi hari, sebab urin pertama yang keluar pada hari itu merupakan yang terbaik karena tingkat bakterinya tinggi. Selanjutnya, materi feses. Pemeriksaan feses bertujuan untuk mendeteksi penyakit atau gangguan pada sistem pencernaan. Persiapan pasien sebelum dilakukan pemeriksaan laboratorium feses. Yang pertama yaitu pasien harus melaporkan jika sedang mengonsumsi obat-obatan seperti antibiotik, laksatif, antasida, obat diare, ataupun obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS. Pasien juga sebaiknya melaporkan jika sedang mengonsumsi obat yang tidak diresepkan oleh dokter. Yang kedua yaitu pasien harus melaporkan jika baru saja menjalani prosedur diagnostik di mana ia diminta untuk meminum cairan barium. Barium dapat membuat pemeriksaan parasit menjadi racun selama 5-10 hari. Yang ketiga, pada kasus konstipasi, pasien diminta untuk mengumpulkan sampel kapan saja pasien bisa. Setelah mengumpulkan sampel yang pertama, klinis akan memberikan obat pencahar agar pasien dapat buang air besar dan mengumpulkan sampel kedua. Pasien harus melaporkan jika ia mempunyai kesulitan untuk defekasi, sehingga gagal mengumpulkan sampel pertama, sehingga dapat langsung diberikan obat pencahar. Minta pasien untuk terlebih dahulu buang air kecil agar urin tidak tercampur dengan sampel feses. Yang selanjutnya yaitu sputum atau dahak. Pemeriksaan sputum atau dahak untuk mendeteksi adanya bakteri penyebab infeksi saluran pernapasan, terutama infeksi paru-paru atau pneumonia. Materi yang selanjutnya, pengambilan spesimen sputum atau dahak dapat dilakukan dengan menggunakan 4 cara. Yang pertama, batuk spontan. Batuk merupakan cara paling mudah dan umum dilakukan untuk menggunakan spesimen dahak. Namun, pengambilan dahak saat pasien batuk tetap perlu diawasi oleh tenaga medis agar sputum yang didapat benar dari paru-paru, bukan hanya air liur atau saliva atau lendir dari belakang hidung. Apabila pengambilan sputum salah, maka hasil pemeriksaan tidak akan signifikan. Yang kedua, induksi sputum atau induced sputum. Pada pasien yang sulit untuk mengeluarkan sputum karena sputum terlalu kental, maka dapat dilakukan pengambilan sputum dengan cara menginduksi batuk, yaitu dengan menggunakan uap hangat steril dari cairan salin hipertonik 3% hingga 5%. Selanjutnya, Pak. C. Bronkoskopi. Pengumpulan spesimen sputum dengan metode bronkoskopi dilakukan dengan menggunakan alat visualisasi yang dimasukkan ke dalam saluran pernafasan pasien yang dicurigai terinfeksi tuberkulosis. D. Bilasan cairan lambung atau gastric aspiration. Pengambilan sputum dengan bilasan cairan lambung dilakukan dengan memasukkan selang melalui mulut atau hidung pasien, kemudian dilakukan penyedotan cairan lambung. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 ada Rama, Sania, Sri Sundari, Winda Safitri, Yeni, dan Zulfa. Oke, 6 orang ya. Oke, silakan untuk yang lain bisa bertanya, dituliskan di chat saja. Nah, nanti sambil presentasi untuk yang kelompok kedua, yang kelompok pertama ini bisa mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan yang di kolom chat di Google Meet ya.
Oke, saya komentari dulu untuk kelompok 1. Oke, secara umum sudah terpenuh. Cuman tadi ya persiapan presentasi mungkin bisa lebih baik lagi. Di istilahnya ya apa ya, lebih cekatan lagi dalam untuk mempersiapkan presentasinya. Selanjutnya terkait poin-poin konten mungkin dari kelompok akan menampilkan apa ya visualisasi gambar. Cuman dalam menampilkan visualisasi gambar mungkin akan bisa lebih kontraskan ya. Jadi kayak gini udah bagus nih misalnya. Tapi masuk ke sini tulisannya nggak terlihat, masuk ke sini nggak terlihat. Di sini udah kelihatan. Nah, ini masuk ke sini lagi mungkin kurang terlihat. Tulisannya kurang terlihat jelas. Terus di makalah mungkin bisa dicantumkan di PPT ya, harusnya tadi bisa dicantumkan nilai normal juga boleh ya. Ini ada yang belum masuk lagi, ini elektrolit ya. Elektrolit belum ada. Ini baru darah rutin. Yang elektrolit belum ada. Karena pemeriksaan darah itu banyak. Oke, saya pengen tanya untuk pembagian tugas di kelompok, Rama kemarin ngerjakan apa? Halo Rama. Rama Aditya Putra, untuk pembagian tugas kelompok kemarin mengerjakan bagian yang mana? Mohon dijawab. Bisa disampaikan? Halo Rama. Rama ada nggak? Oke, Rama nggak ada. Anggota kelompoknya Rama kemarin mengerjakan apa? Tania? Halo? Untuk Rama kemarin mencari materi, Pak. Materi apa? Yang poin yang mana? Materi yang poin 4 untuk pemeriksaan laboratorium ada darah, feses, urin, sama sputum. Oke, Sania kemarin bagian apa? Membuat PPT, Bapak. Oke, semuanya Sania yang membuat PPT-nya. Saat itu sebagian dibantu sama Winda. Oke, kalau Sri Sundari bagiannya apa? Saya mencari materi bagian sebelum pemeriksaan laboratorium. Oke, Winda tadi bikin PPT sama apa? Saya bantu di PPT sama bikin makalah, Pak. Oke, Yeni? Saya mencari materi yang kedua, Pak, yang tujuan sama bantuin Winda buat makalah. Oke, kalau Yulfa? Saya mencari itu Pak, materi pengertian pemeriksaan laboratorium yang pertama itu loh Pak. Oke. Oke, jadi dalam kemarin dibuat kelompok, jadi bukan hanya mencapai secara kognitif, tapi tujuan dari penugasan kelompok juga bagaimana mencapai tujuan dari sisi afektif ya. Jadi bagaimana bekerja sama, terus bagaimana belajar membagi tugas, terus bertanggung jawab akan tugas-tugas yang telah dibagi seperti itu. Jadi dalam pembelajaran ini bukan hanya belajar secara pengetahuan atau kognitif, tapi bagaimana belajar bekerja sama, terus manajemen waktu, gitu ya. Tujuan dari penugasan kelompok. Jadi semoga ke depan bisa lebih baik lagi. Selanjutnya untuk yang pertanyaan untuk kelompok 1, silakan dituliskan di kolom chat. Dari kelompok yang lain, silahkan bisa bertanya untuk pertanyaan di kelompok 1. Oke, selanjutnya juga kemarin kan sudah saya sampaikan untuk kuis, itu pilihan ganda. Ini yang kelompok 1 kuisnya esai ya, tapi nggak apa-apa lah. Yang sudah sesuai yang kelompok kedua ini pilihan ganda. Oke, silahkan pertanyaannya bisa ditanyakan di kolom chat sambil selama presentasi kelompok 2 nanti yang kelompok 1 menyiapkan jawaban untuk yang pertanyaan kelompok 1. Silahkan kelompok yang tidak presentasi
bisa bertanya. Selanjutnya dipersiapkan untuk yang kelompok 2. Putri? Pak. Oke, silakan. Iya. Kelompok 2 siapa yang mau presentasi? Dan siapa yang mau share screen? Share screen-nya dari Putri ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan pertama saya sendiri Putri Intan Permatasari dengan NIM 202113088. Bisa di slideshow dibesarkan. Sudah, ya, Pak. Kamu share screen-nya apa? Coba di close share screen. Terus share screen-nya yang entire screen. Your entire screen. Di close dulu. Share screen-nya di close dulu. Iya. Oke. Diklik share screen yang paling atas itu your entire screen. Jadi kayak punya saya itu. Oke, terus bisa di slideshow. Bisa nggak? Nah, gitu. Terus di hide itu tulisannya. Sembunyikan di hide. Nah, oke. Bisa dilanjut. Yang kedua, Syifa Aulia Amanah Gusti, NIM 20211313114. 3. Tia Francisca, NIM 202113116. 4. Yudhistika Alia Islami dengan NIM 202113123. 5. Saham Sahri dengan NIM 202113125. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan diagnostik adalah penilaian klinis tentang respon individu, keluarga, dan komunikan terhadap suatu masalah kesehatan dan proses kehidupan aktual dan potensial serta prosedur yang bisa digunakan untuk mendeteksi gangguan yang ada pada tubuh. Tujuan pemeriksaan diagnostik: memperbesar kepastian adanya atau tidak adanya suatu penyakit, menunjang penata laksanaan klinis, pengkajian perjalanan penyakit, penilaian perjalanan penyakit, penilaian derajat kesehatan, menemukan kemungkinan diagnosa yang dapat menyamarkan gejala klinis, membantu pemantauan pengobatan, memberikan dukungan dalam pelaksanaan intervensi yang tepat. Hal-hal yang perlu dilakukan sebelum pemeriksaan diagnostik. Pertama, komunikasi, pemahaman instruksi dan pengisian formulir. Kedua, persiapan penderita. Puasa, obat, waktu pengambilan, posisi pengambilan. 3. Interpretasi data. Menentukan aspek klien, menentukan masalah klien yang pernah dialami, menentukan keputusan, masalah yang akan muncul, masalah kolaboratif. 4. Validasi data, aktual, resiko, potensial, kesejahteraan, sindrom. Jenis-jenis pemeriksaan diagnostik. Yang pertama USG. Ultrasonografi adalah prosedur pemeriksaan yang digunakan untuk melihat struktur jaringan tubuh atau analisa gelombang dari Doppler, yang mana pemeriksaannya dilakukan di atas permukaan kulit atau di atas rongga tubuh untuk menghasilkan suatu ultrasound di dalam jaringan.
USG dapat digunakan untuk mendeteksi berbagai kelainan yang ada pada abdomen, otak, kandung kemih, jantung, ginjal, hepar, uterus, atau pelvis. Kehamilan yang dapat digunakan untuk membedakan antara kista dan tumor. Persiapan dan pelaksanaan USG. Yang pertama, lakukan informant contact. Yang kedua, anjurkan untuk puasa, makan, dan minum 8-12 jam sebelum pemeriksaan USG aorta abdomen, kandung empedu, hepar, limfa, dan pankreas. Yang ketiga, oleskan jeli konduktif pada permukaan kulit yang akan dilakukan USG. Yang keempat, transducer dipegang dengan tangan dan gerakan ke depan dan ke belakang di atas permukaan kulit. Yang kelima, lakukan antara 10-30 menit. Yang keenam, pasien tidak boleh merokok sebelum pemeriksaan untuk mencegah masuknya udara. Bila pada pemeriksaan obstetrik atau trimester pertama dan kedua, pelvis dan ginjal pasien anjurkan untuk minum 4 gelas air dan tidak boleh berkemih, dan pada trimester ketiga, pasien dalam keadaan kandung kemih kosong. Yang kedelapan, bila pada otak, lepaskan semua perhiasan dari leher dan jepit rambut dari kepala. Bila pada pasien jantung, anjurkan untuk bernafas perlahan dan menahan setelah inspirasi dalam. Oke, bisa lanjut. Yang kedua, ronsen. Ronsen adalah pemeriksaan berbasis pencitraan menggunakan sinar X yang dilakukan untuk melihat bagian dalam tubuh, tanpa harus membuat sayatan. Umumnya, pemeriksaan ronsen digunakan untuk memeriksa tulang yang patah. Persiapan dan pelaksanaan. Yang pertama, gunakan pakaian yang lebih longgar dan nyaman. Yang kedua, bila memakai perhiasan, kacamata, atau aksesoris lain dari berbagai dasar logam, Anda akan diminta untuk melepaskannya. Yang ketiga, jika memiliki riwayat pemasangan implan pada tulang, beritahukan hal tersebut pada tim medis sebelum menjalani ronsen. Yang keempat, apabila akan menjalani prosedur ronsen untuk saluran pencernaan, Anda diminta untuk berpuasa dan tim medis mungkin akan memberikan obat pencahar supaya gambaran ronsen tampak lebih jelas. Pap smear adalah prosedur untuk mendeteksi kanker leher rahim atau serviks pada wanita. Tujuan, alat untuk mendeteksi adanya gejala prakanker leher rahim bagi seseorang yang belum menderita kanker. Untuk mengetahui kelainan-kelainan yang terjadi pada sel-sel kanker leher rahim. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk persiapan pap smear. 1. Lakukan pap smear di waktu tidak menstruasi. 2. Pakaikan pakaian senyaman mungkin. Pada saat pap smear, pasien tidak perlu untuk menanggalkan semua pakaiannya, namun hanya pakaian dari pinggang ke bawah. 3. Jangan gunakan krim, obat atau pelumas pada vagina. Krim, obat atau pelumas dapat masuk ke dalam sampel yang diminta perawat wanita. Walau sudah harus pap mengurangi resiko, tapi itu tidak adalah tes untuk memeriksa dan mendeteksi berbagai bentuk kelainan pada payudara, seperti kanker payudara, tumor jinak payudara, kista payudara, atau penumpukan kalsium atau klasifikasi di jaringan payudara. Persiapan mamografi. 1.
dilakukan seminggu setelah menstruasi. Jika wanita sedang menstruasi, berarti payudara sedang dalam keadaan bengkak atau keras. 2. Toples. Kamu diharuskan untuk toples supaya mendapatkan hasil gambar yang jelas. 3. Ibu hamil dan menyusui dilarang melakukan mamografi. 4. Dilarang memakai deodoran, lotion, bedak, atau parfum. Endoskopi adalah teknik pelayanan canggih yang digunakan untuk memeriksa saluran cerna secara visual dengan cara melihat langsung pada layar monitor untuk mendeteksi berbagai kelainan pada saluran cerna atas, mulut, esofagus, lambung, dan usus halus 12 jari, serta saluran cerna bawah yaitu anus, kolon, dan usus besar. Persiapan tindakan endoskopi. Pasien perlu memberikan informasi kepada dokter atau perawat jika memiliki kondisi medis seperti diabetes, kencing manis, hipertensi, atau sedang mengonsumsi obat-obatan atau memiliki alergi. 2. Pasien harus berpuasa selama 6 hingga 8 jam sebelum dilakukan tindakan. 4. Diet rendah residu ditambah dengan obat pencahar untuk membersihkan usus besar. 5. Melepaskan gigi palsu, kacamata, perhiasan, dan benda-benda berlogam. 6. Didampingi oleh keluarga jika obat penenang digunakan pada tindakan endoskopi. Enam, kolonoskopi. Pemeriksaan yang dilakukan untuk melihat adanya gangguan atau kelainan pada usus besar, kolon, dan rektum. Gangguan tersebut dapat berupa luka, bengkak, iritasi, atau pertumbuhan jaringan yang tidak normal pada usus besar atau rektum. Persiapan. Yang pertama, melakukan diet khusus 1-3 hari sebelum pemeriksaan. Anda perlu menghindari makanan padat dan hanya diperbolehkan untuk makan sup kaldu, minum air mineral, atau teh tanpa gula. Yang kedua, mengkonsumsi obat pencahar. Ini merupakan cara yang paling sering direkomendasikan dokter. Yang ketiga, menggunakan enema, mengosongkan usus besar juga bisa dengan prosedur enema. CT scan adalah suatu cara untuk melihat bagian dalam tubuh manusia secara detail dengan alat khusus. Tujuan untuk mengetahui adanya masalah dalam tubuh pasien tanpa pembedahan seperti kelainan pembuluh darah, gangguan di area dalam perut, misalnya rasa nyeri, masalah tulang atau jaringan lunak, adanya tumor, masalah di otak. Prosedurnya, pasien cukup berbaring di meja periksa yang kemudian masuk ke alat pemindai yang bentuknya seperti terowongan. CT scan yang akan bekerja menghasilkan gambar-gambar irisan atau potongan organ tubuh untuk memperjelas hasil CT scan. Contohnya, melihat kasus tumor atau kanker, pasien akan diberikan suntikan kontras media dengan persiapan puasa 4 jam sebelum tindakan dan dilakukan cek ureum dan kreatinin. Petugas akan memberikan informasi tentang prosedur pemeriksaan serta instruksi selama pemeriksaan seperti kapan harus tarik napas, kapan harus tahan napas. EEG adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan menggunakan cakram logam kecil bernama elektroda yang diletakkan pada kulit kepala. Tujuan untuk menentukan lokasi kelainan di otak, menentukan jenis bangkitan vokal general campuran untuk menentukan sindroma epilepsi sehingga menjadi petunjuk untuk pilihan obatnya. Untuk membantu menentukan status pasien tidak sadar apakah karena kelainan metabolik atau intrakranial. Untuk mengevaluasi pengobatan, persiapan kebersihan kulit kepala, hentikan penggunaan beberapa jenis obat sebelum melakukan pemeriksaan EEG, tidak ada salahnya untuk berkonsultasi pada dokter mengenai jenis-jenis obat yang sedang dikonsumsi. Hindari mengonsumsi minuman yang mengandung kafein minimal 8 jam sebelum melakukan pemeriksaan EEG dan brain mapping. Jangan terlalu banyak tidur. EKG atau elektrokardiogram adalah tindakan untuk merekam listrik jantung dari nodus sinoatrial yang dikonduksi dalam jantung yang mengakibatkan jantung berkontraksi sehingga dapat direkam melalui elektroda yang diletakkan pada kulit. Tujuannya yaitu
Yang pertama, memeriksa ritme jantung yang tidak normal. Yang kedua, mendeteksi adanya kelainan jantung, deteksi kondisi medis lain. Misalnya, gangguan keseimbangan elektrolit dan penyakit paru. Kemudian persiapan yang pertama, tidak merokok sebelum pemeriksaan dilakukan. Kemudian tidak minum air es dan berolahraga. Yang ketiga, menghindari pemakaian krim atau lotion berminyak karena elektroda bisa sulit menempel di kulit. Yang keempat, sebisa mungkin tidak mengenakan celana panjang. Yang kelima, mengenakan pakaian yang mudah dilepas agar elektroda mudah dipasang pada kulit dada. Yang keenam, cukur bulu dada jika Anda memilikinya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari kelompok 2, Putri, Siva, Tia. 5 orang ya tadi ya. Secara umum, secara tampilan sudah bagus ya. Kan tetapi lebih baik apabila ditambahi contoh gambar alatnya seperti ini, seperti itu akan lebih bagus. Karena nanti ditambahi gambar, terus PPT dan makalahnya nanti bisa di-share di grup ya, biar bisa dipelajari untuk ke kelompok yang lain juga. Jadi kelompok 1, kelompok 2 bisa diperbaiki. Yang kelompok 1 tadi yang tulisannya nggak terlihat bisa diperbaiki. Terus untuk kedua kelompok juga bisa ditambahkan sumbernya, nggih. Jadi tugas tersebut diambil dari mana sumber-sumbernya. Gitu. Terus silakan pertanyaan untuk kelompok 2 bisa dituliskan. Terus sekarang dari kelompok 1 kan tadi sudah ada pertanyaan nih, ada banyak pertanyaan nih. Silakan dijawab nih, ada pertanyaan dari Rehan. Pemeriksaan urin tadi, ciri-ciri urin yang sehat bagaimana? Tadi kan baru disampaikan pemeriksaannya. Terus ciri-ciri urin yang sehat bagaimana? Silakan pertanyaan dari Rehan. Siapa yang menjawab? Saya Winda Safitri. Ya, Yulia. 13121 izin menjawab pertanyaan Rehan. Pemeriksaan urin, ciri-ciri urin yang sehat ya bagaimana? Lebih didekatkan lagi dengan mic-nya, suaranya nggak terdengar. Ciri-ciri urin yang sehat biasanya warna ini dihasilkan dari pigmen yang disebut urkrom dan seberapa encer atau pekannya urin. Urin yang sehat juga biasanya tidak memiliki aroma yang menyengat atau busuk. Oke. Nanti di PPT kelompok 1 silahkan dituliskan pertanyaan dari siapa, Rehan misalnya, terus yang jawab siapa, Yulia, jawabannya ditulis bawahnya ya. Jadi PPT yang dikirimkan nanti di grup itu ada diskusinya ini. Pertanyaan dari Rehan dijawab oleh siapa, tadi ditulis jawabannya juga. Begitu Rehan, pertanyaan dijawab ya. Tadi urin-urin ciri-ciri yang Iya, Pak. Terima kasih, Winda. Oke, Zulfa. Bilas lambung, apakah terdapat efek samping? Nah, efek sampingnya apa? Yang Zulfa pertanyaannya. Saya izin menjawab ya, Pak. Oke, silakan. Bilas lambung sangat tidak dianjurkan karena memiliki resiko komplikasi yang melebihi potensi manfaat terapi, seperti aspirasi, pneumonia, perforasi gaster dan esofagus, laringospasmi, hipoksia, infeksi, distritmia, pneumotoraks, imbalance elektrolit, dan propulsi racun. Oke, tadi pertanyaan Zulfa ya. Oke, bilas lambung. Oke, efek samping dari bilas lambung. Jadi lambung itu bisa ini ya, ada sisa-sisa makanan mungkin, ada
cairan itu bisa dilakukan gelas lambung. Efek sampingnya tadi sudah disampaikan. Selanjutnya Qori'ah, nilai normal hemoglobin dan reukosit. Siapa yang jawab nilai normal hemoglobin dan leukosit? Untuk yang kelompok 1 ditambahkan nilai normalnya ya di PPT-nya ya. Sebelum di-share di grup nanti. Ya, silahkan pertanyaan dari Korea siapa yang menjawab kelompok 1? Rama belum jawab nih tadi. Halo, kelompok 1, yang lain? Siapa? Bapak izin menjawab untuk pertanyaan dari Korea Amelia, Pak. Oke, silahkan. Untuk hasil yang didapatkan, kadar HB laki-laki normalnya 12,5 sampai 16,7 dan perempuan 12 sampai 15,6 gram per dl. Untuk jumlah eritrositnya laki-laki normalnya yaitu 4,1 sampai 6 juta per UL dan perempuan 4 sampai 5,3 juta UL. Untuk jumlah leukositnya 4.650 sampai 10.300 per UL. Jumlah trombosit laki-laki 150 sampai 356.000 dan perempuan 177 sampai 401.000. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Sumayuda. Sumayuda, ada yang mau jawab? Apakah pemeriksaan lab rumah sakit ada kemungkinan salah atau tidak akurat? Dan jika bisa, karena apa? Oke, lama ya jawabnya. Oke, ya bisa aja salah ya. Saya jawab ya, bisa salah. Oleh sebab itu, untuk menghindari kesalahan itu, alat-alat laboratorium itu perlu dilakukan kalibrasi atau pemeriksaan ya, peneraan atau kalibrasi. Bisa juga hasil itu bisa salah ketika mengambilnya salah atau tidak akurat. Harusnya mungkin darah vena yang harusnya darah arteri misalnya yang diambil, ternyata yang diambil darah vena, kan hasilnya berbeda. Bisa juga hasilnya tidak akurat ketika persiapan tadi yang disampaikan, apa yang harus disiapkan, harus puasa dulu. Terus pasien ternyata nggak puasa, itu hasilnya juga akan berbeda. Terus nilai normal tiap masing-masing rumah sakit atau lab kan beda-beda juga. Tapi perbedaannya tidak terlalu signifikan. Oke, ketidakakuratan tadi ya, bisa karena pengambilannya, bisa karena persiapannya tadi, bisa juga karena alatnya. Pokoknya selama alat itu yang masih mengoperasikan itu selama manusia ya masih tetap ada kemungkinan, meskipun itu kemungkinannya kecil ya. Oke, itu tadi. Terus Restu bertanya, jenis kelamin, usia, etnis mempengaruhi hasil tes? Ya bisa jadi. Oke. Karena tadi ya nilai normal, contohnya hemoglobin, jenis kelamin itu antara laki-laki dan perempuan itu nilai normalnya berbeda. Oke. Terus Ramawati izin bertanya, apakah mungkin ditemukan dalam sedimen pH basa? pH itu bisa di urin. Oke, nilai pH bisa di urin ya. Contohnya pada pasien dengan asidosis metabolik itu cenderung asam ya. Memang urin itu hasilnya cenderungnya asam. Oke. Bisa juga ada protein urin atau keton di dalam urin. Terus nilai normal, katanya normal urin. Kayak urin tuh normalnya kan kayak tadi ya, disampaikan tadi. Ada bakteri, tidak ada bakteri normalnya, terus normalnya tidak ada protein gitu ya. Terus apa lagi ya? Warnanya dari segi warna, kalau kurang cairan itu cenderung ke coklatan ya, ke orange ya. Kalau cukup cairan cenderung bening dan kekuningan. Terus kalau kemerahan berarti ada darah di dalam urin, mengindikasikan adanya mungkin infeksi atau mungkin batu ginjal. Normalnya tadi disampaikan kelompok.
Terus efek samping HB rendah pada ibu hamil. Oke, HB rendah efeknya ya ini ya, lemas ya. Bisa juga mengalami penurunan kesadaran juga bisa. Kalau HB rendah ketika normal resikonya ya kekurangan darah ya. Ketika melahirkan kan mungkin akan ada perdarahan. Jadi HB-nya ditingkatkan dulu, biasanya tambahan tablet darah, tambah darah. Nah, resiko perdarahan. Oke, mengapa sebelum pemeriksaan pasien dilarang makan permen karet? Apa pengaruhnya? Ini pertanyaan kelompok berapa ini? Rahi Putri. Masih kelompok 1 ya? Tadi menyebutkan materi terkait dilarang makan permen karet nggak? Untuk pemeriksaan Iya, apa? Pak. Pemeriksaan apa? Untuk pemeriksaan apa? Di kelompok 1 tidak, Pak. Ini pertanyaan Wahyu Putri Ana, Wahyu Putri. Wahyu Putri. Ini untuk kelompok berapa? Kelompok 2 atau kelompok 1? Wahyu? Iya, Pak. Untuk kelompok berapa? Kelompok 1, Pak. Oh, masih kelompok 1 ya? Iya. Di pemeriksaan apa tadi yang menyebutkan dilarang? Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum pemeriksaan laboratorium, Pak. Kelompok 1 bisa disampaikan? Ini pemeriksaan laboratorium untuk pemeriksaan apa? Yulia, bisa disampaikan? Ini sama pertanyaannya dengan Sri Sundari ya, pengaruh permen karet sebelum pemeriksaan laboratorium. Dapatnya dari mana ya? Untuk pemeriksaan apa dan kenapa kok perlu di? Di kelompok 1? Pada saat penelitian, subjek diinstruksikan untuk tidak makan atau minum minuman yang memiliki rasa selama 1 jam sebelum penelitian. Hal ini bertujuan untuk menghindari kemungkinan terjadinya perubahan status saliva. Salah satunya pH saliva yang terlalu asam ataupun basa yang diakibatkan karena makanan ataupun minuman. Pemeriksaan apa berarti? Pemeriksaan lab apa? Kan pemeriksaan di kelompok 1 kan ada pemeriksaan darah, pemeriksaan urin, pemeriksaan feses, sputum gitu. Nah, ini sebelum pemeriksaan apa? Laboratorium yang apa? Yang urin, Pak. Pemeriksaan urin ya. Oke, karena tadi disampaikan mempengaruhi saliva ya tadi ya. Oke, kelompok 1 belum yakin, nanti disiapkan jawabannya ya. Silakan nanti dijawab di PPT-nya tadi. Terus Yuli Kurniawan, daerah-daerah yang tidak boleh diambil sampel darah. Ini masih kelompok 1 ya? Iya, Pak. Oke. Nanti jawabannya silakan dijawab di PPT-nya tadi ya. Tadi pertanyaannya ditulis, jawabannya apa ya. Nanti di-share di grup kelas. Oke, sekarang di kelompok 2. Cuma 2 pertanyaan aja ini. Pertanyaan dari Zulfa, bagaimana cara membaca hasil pemeriksaan mamografi? Bisa dijawab dari kelompok 2. Putri Intan dan Saya, Pak. ya silakan Siva. Cara membacanya yaitu gambar yang dihasilkan dari mamografi disebut dengan mamogram. Umumnya mamogram ini akan didapat dan diterima dalam 30 hari setelah pemeriksaan dilakukan.
Dalam mamogram, jaringan payudara yang padat tampak berwarna putih, sedangkan jaringan lemak dengan kepadatan rendah akan berwarna abu-abu. Adapun keberadaan sel tumor juga akan ditunjukkan dengan berwarna putih, sama seperti jaringan payudara yang padat. Terima kasih. Oke, jawaban dari Siva. Ini cuma 2 pertanyaan aja. Apakah ada pertanyaan yang lain untuk kelompok 2? Selanjutnya pertanyaan dari Ilustrator. Ini masih kelompok 1 ya. Kelompok 1 ya. Yang kelompok 2 cuma 1 pertanyaan aja. Bisa tanya langsung. Tadi sekarang masih ada pertanyaan nggak untuk kelompok 2? Cukup ya, untuk kelompok 2 cukup. Nggak ada pertanyaan lagi. Oke, saya selingi untuk kuisnya dulu ya. Bisa disiapkan. Oke. Oke. Time for quiz ya, quiz time. Suara saya terdengar? Oke. Oke, suara saya bisa masuk? Bisa, Bapak. Udah bisa slideshow? Sudah, Bapak. Oke, bisa join ya. Ada 10 pertanyaan. Untuk perkuliahan hari ini ada 10 pertanyaan, 5 esai, dan 5 pilihan ganda. Yang esai dari kelompok 1, yang pilihan ganda dari kelompok 2. Nanti untuk esai ada word cloud, ada short answer. Insya Allah 15 menit aja cukup nih untuk kuisnya nih. Oke, 14 orang. Untuk pertanyaannya tadi sudah saya cek, insya Allah sudah sesuai materi yang disampaikan. Oke, 21 orang. Kurang setengah ya. Baru setengah orang, setengah mahasiswa. Setengah kelas. Baru 2-3 orang yang join. Silakan bisa di-scan atau join manual menggunakan kode hari ini 66825. Oke, selain muncul di layar, nanti ketika slide berjalan juga kodenya akan muncul terus di sebelah kanan atas. Oke, saya next nggih. Kita mulai nggih. Baru 28 orang. Oke, saya next. Oke. Pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud pemeriksaan laboratorium? Ini pertanyaan yang membuat dari kelompok 1 nih. Tadi sudah menjelaskan pemeriksaan laboratorium itu bagaimana. Sebentar, Pak, baru nge-lag. Oke. Tadi kemarin saya minta pertanyaannya pilihan ganda aja, ini malah bisa ya. Singkat aja jawabnya ya. Oke, saya close ya. Cukup.
Ini contoh jawabannya dari Yuli. Oke, kelompok 1 bisa menyampaikan pengertiannya apa? Kelompok 1. Pemeriksaan laboratorium adalah jenis pemeriksaan kesehatan dengan menggunakan sampel darah, urin, maupun feses dari sputum. Oke, terima kasih. Saya next lagi. Selanjutnya, sebutkan 3 aja tujuan pemeriksaan laboratorium. Sebutkan 3. Nanti PPT saya bisa di-download, jadi ada pertanyaan dan jawaban yang bisa. Ada jawaban dari teman-teman tadi. Sebutkan 3 aja tujuan pemeriksaan laboratorium. Oke, dari kelompok 1 bisa disampaikan tujuan dari pemeriksaan laboratorium. Oke, Yaitu tujuan pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi penyakit, menentukan resiko, memantau perkembangan penyakit, dan memantau perkembangan pengobatan. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya, apa saja yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan laboratorium? Tuliskan aja kata-kata. Maksimal bisa, tiap mahasiswa bisa mengisi 4 kata ya. Mengisi 5 kata. Apa yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan laboratorium? Oke, saya close ya. Oke, sudah berat usia jenis kelamin itu. Oke, saya insert. Oke, dari kelompok 1 ada yang mau disampaikan terkait hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum pasien tempat pemeriksaan lab. Ya, jawabannya ya, macam-macam ya. Terlalu panjang ya. Oke, puasa. Dari kelompok 1, ada yang mau disampaikan? Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum pemeriksaan laboratorium yang pertama, pasien harus berpuasa minimal selama 10 jam sebelum pengambilan darah kecuali untuk pemeriksaan glukosa puasa minimal 8 jam. Yang kedua, selama berpuasa, pasien tidak diperbolehkan makan dan minum kecuali air putih. Yang ketiga, hindari merokok, makan permen karet, minum kopi dan teh tanpa gula, alkohol, activity drugs. Yang keempat, jangan berpuasa lebih dari 14 jam. Dan yang kelima, jangan melakukan aktivitas berat. Serta yang keenam, pengambilan darah sebaiknya dilakukan pagi hari antara pukul 7 sampai pukul 9, Pak. Oke, terima kasih. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan laboratorium? Oke. Ini tadi udah belum ya pertanyaannya? Belum ya?
Oke, saya next aja. Oke, proses 10 jam. Oke, saya next aja. Oke, istirahat tidak merokok. Oke, ini word cloud lagi. Apa saja yang diperiksa untuk pemeriksaan laboratorium? Oke, silakan. Baru 36 orang. Oke, saya close. Lihat ya, darah, urin, feses, sputum. Ini nama-nama yang join ya. Masih ada total berapa orang satu kelas? 44. 44 mahasiswa Bapak. 8 orang yang tidak join. Oke, saya close bentar. Saya aktifkan competition mode-nya. Oke, ini ada 5 soal multiple choice ya. Silahkan. Pertanyaan yang pertama, untuk pemeriksaan mendeteksi kanker payudara, sudah dibahas tadi. Oke, saya close ya, 30 detik ya. Oke, terima kasih sudah menjawab semua. Oke, mamografi ya. Oke, untuk mendeteksi kanker payudara, pemeriksaannya adalah mamografi. Oke. Saya next lagi. Untuk yang soal pertama, berikutnya. Oke, logam yang digunakan untuk pemeriksaan EKG. Apakah A. Elektrokardiogram, apakah B. Elektromagnet, apakah C. Ultrasound, apakah D. Elektroda. Oke. Jawabannya elektroda ya. Elektroda. Oke. Pertanyaan selanjutnya, waktu yang tepat untuk melakukan mamografi. Apakah saat wanita sedang menstruasi? Apakah ketika seseorang sedang hamil? Apakah ibu yang sedang menyusui? Apakah seminggu setelah menstruasi? Jawabannya seminggu setelah menstruasi. Oke, saya next. Pertanyaan keempat. Endoskopi dilakukan jika terjadi
dapat dilakukan jika diketahui pada kulit, adanya polip di kolom, perdarahan saluran cerna, atau karena kelainan pada daerah kepala. Indikasi dilakukannya endoskopi. Indikasinya untuk perdarahan saluran cerna, biasanya muntah dan buang air besar berwarna hitam. Di pemeriksaan endoskopi. Pertanyaan terakhir, pemeriksaan yang dilakukan dengan menggunakan cakram logam kecil bernama elektroda yang diletakkan pada kulit kepala dinamakan pemeriksaan. Apakah EKG, apakah EEG, apakah pap smear, apakah CT scan. EEG ya, pada kulit kepala EEG. Saya insert metodenya Wahyu Yudhistika Putri Intan, karena Putri Intan yang buat ya. Oke. Ini yang 1 sampai 6 ini yang kelompok 2 siapa saja? Saya Putri Intan Permatasari. Terus? Saya Pak Yudhistika. Saya Samsahri. Oke. Ya, ini karena kelompok ini. Oke, apa? Saya insert dan saya close. Oke. Share PDF. Silakan kuisnya bisa muncul ya, di-download, itu bisa di-download. Bisa juga di scan QR code di apa namanya? Yang di layar, atau bisa muncul di class point saya. Bisa di-download aja. Itu tadi soal-soal dari kelompok 1 dan 2 dan jawaban-jawaban atau dari masing-masing mahasiswa terkait kuis hari ini. Oke, saya close. Selanjutnya saya pengen ngecek presensi. Untuk absen kayaknya belum ada, Pak. Oke, saya buatkan ya. Oke, saya buatkan absennya. Kelas apa tadi? Kelas berapa? 2C, Pak. 2C ya. 2C teori pertemuan. Ini ke berapa? 5 apa 4? Kelima, Pak. Oke, pemeriksaan penunjang. Diskusi kelompok, cooperative learning, referensi, Dr. Perry. Terus tugasnya, oke. Tadi mulainya jam 11 ya. Sampai jam berapa? 13.20 ya? 14.20. 14.20, Bapak. 14.20. Oke, tugasnya nanti saya sampaikan. Oke, 44 orang ya. Oke, bisa presensi sambil silakan. Terkait pemeriksaan penunjang, tadi untuk yang kelompok 2 baru 1 pertanyaan. Apakah masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Oke, nanti tugasnya kelompok 1 dan kelompok 2. Tadi kan kita sudah presentasi tuh. Silahkan di PPT-nya nanti direvisi masukan saya. Tadi yang kelompok 1 tadi yang tulisan-tulisan tidak terlihat bisa dibuat lebih jelas. Terus
lebih jelas. Terus yang daftar pustaka bisa ditambahkan. Terus pertanyaan-pertanyaan untuk kelompok 1 nanti bisa dituliskan di situ. Dan beserta jawabannya ya. Untuk kelompok 2, ini masih ada waktu sampai 14.20. Masih dibuka pertanyaan untuk kelompok 2, tadi karena baru 1 pertanyaan. Nanti silahkan di grup WA. Terus pertanyaan untuk kelompok 2 masih diberikan waktu sampai jam 13 sampai jam 13. Habis itu nanti kelompok 2 bisa menjawab di grup, bisa diketikkan aja. Terus nanti semua pertanyaan dan jawabannya dilampirkan di PPT-nya. Dan PPT-nya bisa di-share di grup. Lalu untuk yang kelompok 2 tadi belum ada gambar-gambar, tapi bisa dicontohkan gambar pemeriksaannya ya, alatnya ya. Dimunculkan aja ini alat apa gitu. Oke, untuk perkuliahan saya hari ini saya kira cukup. Bila belum ada pertanyaan, nanti bisa dilanjutkan di grup WA. Mari kita akhiri untuk perkuliahan hari dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.